Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnani Nursyam dengan NIM 12208193006. Saya dari Tadris Biologi 4A kelompok 5. Nama saya Muhammad Daud Idris dengan NIM 12208193022. Saya Diana Yusteningrum dari kelompok 5 Mikrobiologi dengan NIM 12208193046. Peranan mikroba dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah peran mikroba pada berbagai bidang. Beberapa jenis mikroba seperti bakteri berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selain menguntungkan, ada juga sebagian dari jenis bakteri yang merugikan, bahkan membahayakan bagi kesehatan manusia. Dengan mengetahui jenis bakteri yang merugikan dan akibat apa yang ditimbulkan dari bakteri tersebut, maka kita dapat menghambat perkembangannya dan mengatasi akibat yang ditimbulkan dengan tepat. Bakteri memiliki peran positif maupun peran negatif pada berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, peran positif pada bakteri di dalam bidang kehidupan meliputi bidang kesehatan, bidang produk makanan dan minuman, bidang pertanian, dan juga bidang biologi. Peran positif bakteri pada bidang kesehatan. Terdapat beberapa jenis bakteri yang bermanfaat. Di antaranya, bakteri yang dapat menghasilkan antibiotik seperti Streptomyces venezuelae yang menghasilkan kloromisin. Selain itu, ada juga Bacillus brevis yang menghasilkan gramicidin dan Streptomyces graeceus yang menghasilkan streptomisin. Bakteri-bakteri tersebut dapat menghambat pertumbuhan organisme yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Di dalam kolon dan juga usus besar manusia terdapat bakteri yang membantu melancarkan sistem pencernaan, yaitu Escherichia coli. Bakteri usus juga terdapat pada beberapa produk makanan seperti yogurt, kefir, mentega, dan juga terasi. Nah, yang kedua, pada bidang produk makanan dan minuman. Bakteri yang dibutuhkan dalam produksi makanan dan minuman antara lain adalah S. lactis dan S. cremoris, yakni untuk produksi keju dan mentega, serta Lactobacillus casei yang dibutuhkan dalam proses pembuatan keju dan minuman nata de coco. Yang ketiga, peran positif bakteri, yakni pada bidang pertanian. Terdapat beberapa jenis bakteri yang mampu menambah kesuburan tanah dengan mengikat nitrogen di alam bebas dan mengubahnya menjadi senyawa sederhana yang mudah diserap oleh tumbuhan. Kelompok bakteri yang disebut bakteri nitrogen ini dapat mengikat nitrogen bebas dan mengubahnya menjadi senyawa amonia dan juga nitrat dengan bantuan enzim nitrogenase. Bakteri tersebut antara lain adalah Rhizobium leguminosarum, Acetobacter corozoum, dan Clostridium pasteur yang biasanya bersimbiosis dengan kacang-kacangan dan polong-polongan. Bakteri-bakteri tersebut hidup di nodul atau biasa disebut bintil-bintil akar. Bakteri jenis lain yang menyuburkan tanaman dengan menyusun senyawa nitrat melalui proses nitritasi dan nitratasi dalam proses nitrifikasi. Bakteri tersebut antara lain bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Nah, yang terakhir pada bidang biologi. Beberapa jenis bakteri sangat dibutuhkan dalam proses penguraian. Jenis bakteri saprofit yang bertugas membersihkan bumi ini mengurai organisme yang sudah mati dan sisa-sisa kotoran yang dihasilkan oleh organisme hidup. Bakteri tersebut mampu mengurangi protein, karbohidrat, serta senyawa organik lain menjadi karbon dioksida dan gas amoniak dan senyawa jenis lain yang memiliki struktur lebih sederhana. Beberapa jenis bakteri ini antara lain Acetobacter sp yang dapat menghasilkan asam cuka serta asam asetat. Selain itu ada juga Propionibacterium yang dapat menghasilkan asam propionat
dan Clostridium botrydum yang dapat menghasilkan asam butirat. Beberapa jenis bakteri juga berperan dalam pembuatan biogas, rekayasa genetika, dan juga pengelolaan limbah. Nah, selain bakteri memiliki peran positif, ternyata bakteri juga memiliki peran yang negatif atau peran yang merugikan pada bidang kehidupan manusia. Antara lain, yang pertama, penyebab penyakit pada manusia. Beberapa bakteri dapat menyebabkan penyakit pada manusia, mulai dari penyakit yang ringan maupun penyakit yang berat. Beberapa bakteri tersebut antara lain Salmonella typhosa, yakni penyebab penyakit tifus, Neisseria meningitidis, yakni penyebab penyakit meningitis, Neisseria gonorrhoeae, yakni penyebab kancing nanah, Mycobacterium leprae, penyebab kusta, Shigella dysenteriae, penyebab disentri, Mycobacterium tuberculosis, yakni penyebab penyakit tuberkulosis. Selain menyebabkan penyakit pada manusia, ternyata bakteri juga memiliki peran negatif, yakni penyebab penyakit pada tanaman dan hewan. Bakteri patogen pada tanaman antara lain Rhizoctonia solanaceae, yakni penyebab layu pada tanaman tomat, Erwinia carotophora, yakni penyebab busuk-busuk lunak pada anggrek, dan Xanthomonas oryzae PV oryzae, yakni penyebab penyakit hewan daun pada padi. Pada hewan, bakteri yang dapat menyebabkan penyakit misalnya Brucella abortus, yakni menyebabkan keguguran yang menular pada sapi, dan Bacillus anthracis, yakni menyebabkan penyakit antraks. Yang ketiga, peran negatif dari bakteri, yakni merusak kualitas makanan dan juga minuman. Jadi, bakteri selain bisa membantu produksi makanan dan minuman, bakteri juga dapat merusak kualitas makanan dan minuman. Beberapa jenis bakteri patogen terdapat dalam makanan dan minuman yang dapat menyebabkan rusaknya kualitas makanan dan juga minuman. Bakteri-bakteri ini melakukan proses metabolisme beberapa komponen penyusun dalam makanan dan minuman dan menghasilkan metabolit yang bersifat racun. Contoh bakteri perusak makanan adalah Clostridium botulinum yang seringkali terdapat pada makanan kalengan dan menghasilkan racun botulinin. Selain itu, ada juga Burkholderia gladioli, terdapat pada tempe bongkrek dan menghasilkan asam bongkrek, serta Leuconostoc mesenteroid yang menyebabkan berlendirnya makanan, menurunnya pH, dan terbentuknya gas. Peran negatif pada bakteri yang terakhir adalah penyebab hujan asam dan rusaknya lapisan ozon. Hujan asam dan rusaknya ozon disebabkan oleh senyawa dinitrogen oksida atau N2O. Di sisi lain, senyawa ini sebenarnya juga bermanfaat bagi kelangsungan hidup organisme lain. Bakteri yang memproduksi N2O adalah bakteri Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas stutzeri, dan Paracoccus denitrificans melalui proses denitrifikasi. Proses denitrifikasi adalah proses reduksi anaerobik yang mengubah senyawa nitrat menjadi nitrogen bebas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang lain. Selanjutnya, cara mikroba masuk ke dalam tubuh, yaitu ada 4 cara. Yang pertama, melalui saluran pernafasan. Saluran pernafasan sendiri bisa dibagi menjadi 2, yakni saluran pernafasan atas dan saluran pernafasan bawah. Saluran pernafasan atas dimulai dari hidung hingga faring. Saluran pernafasan bawah memiliki permukaan yang luas dengan dinding yang tipis yang berhubungan erat dengan pembuluh darah. Saluran pernafasan memiliki sistem pertahanan sendiri.
Meskipun begitu, juga masih rentan terhadap berbagai macam penyakit yang biasa dikenal dengan infeksi saluran pernafasan. Saluran pernafasan merupakan jalan yang mudah bagi mikroba untuk masuk ke dalam tubuh, yaitu dengan terhirupnya mikroba melalui hidung ataupun mulut dalam bentuk partikel debu. Saluran pernafasan sering terinfeksi patogen karena adanya kontak langsung dengan lingkungan secara terus yang terpapar oleh mikroba yang virulen hingga menyebabkan infeksi. Lingkungan saluran nafas yang lembab dan hangat merupakan tempat yang ideal untuk pertumbuhan mikroba. Untuk pernafasan bawah sering terbebas dari mikroba dikarenakan adanya lendir dan silia. Ada berbagai macam bakteri yang bisa menyebabkan terinfeksinya saluran pernafasan. Bakteri tersebut bisa menular dengan berbagai cara, yaitu melalui udara, droplet, air, dan lain sebagainya. Misalnya Haemophilus influenza yang bisa menyebabkan penyakit faringitis, sinusitis, dan lainnya yang tersebar karena seseorang penderita yang baru sembuh atau karier batuk atau bersin dan terhirup oleh orang yang sehat dengan yang memiliki kekebalan tubuh yang kurang. Untuk yang kedua yaitu melalui saluran pencernaan. Mikroba masuk ke dalam pencernaan dengan melalui bahan makanan atau minuman dan melalui jari-jari tangan yang telah terkontaminasi oleh mikroba patogen. Biasanya mikroba tersebut akan dihancurkan oleh asam klorida atau HCl dan enzim-enzim yang ada di lambung ataupun enzim-enzim yang ada di usus. Dan apabila mikroba tersebut dapat bertahan, akan menimbulkan berbagai macam penyakit, misalnya demam tifoid atau tipes, disentri amoeba, hepatitis A, dan kolera. Patogen ini selanjutnya akan dikeluarkan melalui feses dan dapat ditransmisikan ke inang lainnya melalui air, makanan ataupun jari-jari tangan yang telah terkontaminasi oleh mikroba. Yang ketiga yaitu melalui kulit. Sebuah mikroba dapat memasuki tubuh melalui kulit dan masuknya ke dalamnya yaitu melalui luka yang disebabkan oleh tergores, tercakar, tergigit hewan, teriris pisau, ataupun apapun kegiatan yang dapat membuat kulit luka berdarah. Dan jarang sekali ada mikroba yang bisa menembus kulit yang keadaannya utuh. Permukaan mukosa ditutupi oleh selapis tipis mukus yang tersusun dari beberapa senyawa karbohidrat. Dan lapisan ini merupakan dinding pertama yang akan dilalui oleh mikroba ketika memasuki inang. Misalnya Staphylococcus aureus yang menyebabkan bisul. Ini terjadi karena area jaringan yang terinfeksi dan sistem kekebalan tubuh akan mencoba untuk melawannya. Sel darah putih bergerak melalui dinding-dinding pembuluh darah ke area jaringan yang terinfeksi. Selama proses ini akan terbentuk sebuah nanah. Bisul dapat ditularkan karena adanya kontak langsung dengan kulit, di antaranya melalui menggaruk dengan menyentuh bagian yang terinfeksi secara langsung, menggunakan pakaian atau handuk yang telah digunakan oleh penderita penyakit kulit yang belum dicuci. Untuk yang keempat yaitu saluran urogenitalia. Sistem genitouriner merupakan sistem yang terdiri atas sistem urinarius dan sistem genitalia, di mana
urinarius dibagi menjadi traktus urinarius bagian atas dan traktus urinarius bagian bawah. Untuk traktus urinarius bagian atas terdiri dari ginjal, pelvis renalis, dan ureter. Sedangkan untuk traktus urinarius bagian bawah terdiri atas vesika urinaria dan uretra. Untuk sistem genitalia eksterna pada laki-laki maupun perempuan itu berbeda. Pada pria terdiri dari penis, testis, dan skrotum. Sedangkan pada wanita terdiri dari vagina, uterus, dan ovarium. Umumnya, mikroba dapat masuk ke dalam saluran kemih yaitu dengan 3 cara. Yang pertama biasa disebut ascendent, yakni apabila jika masuknya mikroba melalui uretra, dan cara ini merupakan yang sering terjadi di dalam tubuh. Untuk yang kedua yaitu descendant atau hematogen. Bisa disebut demikian bila sebelumnya terjadi infeksi pada ginjal yang akhirnya menyebar sampai ke saluran kemih melalui peredaran darah. Untuk yang terakhir yaitu jalur limfatik, yaitu apabila jika masuknya mikroba melalui sistem limfatik yang menghubungkan kandung kemih dengan ginjal. Untuk selanjutnya yaitu mikroba penyebab penyakit dan patogenitasnya, yang terdiri dari empat macam. Yang pertama yaitu virus. Di antaranya yaitu virus rhinovirus yang dapat menyebabkan penyakit ispa. Kemudian influenza A, influenza B, dan influenza C yang menyebabkan penyakit flu. Kemudian varicella zoster yang menyebabkan penyakit cacar air. Selanjutnya hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, dan hepatitis D yang menyebabkan penyakit radang hati atau liver. Selanjutnya dengue 1, dengue 2, dengue 3, dan dengue 4 yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Selanjutnya yaitu human immunodeficiency virus atau HIV yang menyebabkan penyakit AIDS. Dan yang terakhir yaitu noronavirus dan rotavirus yang dapat menyebabkan penyakit gastroenteritis. Untuk yang kedua yaitu bakteri. Pada bakteri sendiri banyak sekali dari jenis bakteri yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, yaitu misalnya Salmonella typhi yang menyebabkan penyakit tipes atau demam tifoid. Selanjutnya Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC. Kemudian Streptococcus pneumoniae yang menyebabkan penyakit pneumonia. Kemudian Neisseria meningitidis yang menyebabkan penyakit meningitis. Yang selanjutnya bakteri E. coli yang menyebabkan penyakit infeksi saluran kemih. Kemudian Corynebacterium yang menyebabkan penyakit difteri. Selanjutnya yaitu Bartonella pertussis yang menyebabkan penyakit batuk rejan. Untuk yang ketiga yaitu jamur, yaitu ada beberapa penyakit yang bisa disebabkan oleh jamur. Misalnya saja infeksi jamur kaki atau infeksi jamur kulit, kuku, dan infeksi pada vagina. Selanjutnya histoplasmisis, blastomikosis, dan candidiasis. Untuk yang keempat yaitu parasit. Parasit juga banyak yang menyebabkan
penyakit, misalkan cacing pita yang menyebabkan seseorang mengalami cacingan. Yang kedua, Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles betina. Yang selanjutnya yaitu Giardia lamblia yang menyebabkan penyakit giardisis. Yang selanjutnya penyakit Entamoeba histolytica, yaitu yang menyebabkan penyakit amebiasis. Dan yang terakhir yaitu protozoa yang dapat menyebabkan penyakit toxoplasmosis. Langsung saja kita ke pembahasan yang selanjutnya, yakni cara penularan mikroba dan pencegahannya. Penularan atau transmisi adalah perpindahan patogen yang menyebabkan penyakit menular dan individu atau kelompok inang yang terinfeksi ke individu atau kelompok tertentu lainnya. Jadi, cara penularan atau proses perpindahan patogen dapat terjadi secara transmisi langsung dan transmisi tidak langsung. Transmisi langsung merupakan penularan langsung ketika individu terinfeksi bertemu dengan individu peka di suatu tempat. Sedangkan transmisi tidak langsung merupakan penularan dengan perantara benda atau organisme lainnya. Kalau tidak langsung itu menggunakan perantara. Berikut merupakan faktor penyebab transmisi langsung, diantaranya yakni kontak fisik. Kontak fisik merupakan penularan lewat sentuhan pada kulit, luka terbuka, maupun hubungan seks. Contoh penyakit dari kontak fisik sendiri yakni HIV/AIDS, sifilis, hepatitis B. Faktor yang kedua yakni percikan pernafasan. Penularan terjadi saat individu terinfeksi, batuk, bersin, ataupun sekedar berbicara. Jadi sekedar berbicara ini sudah bisa melakukan penularan. Contohnya yakni COVID-19. Sedangkan faktor penyebab transmisi tidak langsung yakni sebagai berikut. Yang pertama, perantara udara. Yang kedua, transmisi fekal oral. Yang ketiga, vektor. Dan yang terakhir yakni benda terkontaminasi. Perantara udara. Beberapa penyakit itu bisa menular dengan udara, yang artinya agen infeksi terbawa oleh partikel pernafasan. Penularan ini bisa terjadi meski individu yang terinfeksi tidak berada di tempat tersebut. Contohnya tuberkulosis, campak, dan cacar air. Yang kedua yakni transmisi fekal oral. Transmisi fekal oral terjadi ketika patogen dalam partikel tinja seseorang itu berpindah ke mulut orang lain. Dengan cara patogen ini entah itu terbawa oleh makanan, cairan, tanah, lalat, dan sebagainya. Contoh dari penyakit ini yakni kolera dan demam tifoid. Yang ketiga yakni vektor. Penularan dapat terjadi melalui vektor. Yang artinya yaitu organisme yang membawa agen infeksi tetapi tidak ikut tertular penyakit. Contoh penyakit yang disebabkan oleh vektor yakni malaria dan demam berdarah. Dan yang terakhir yakni benda terkontaminasi oleh agen, yang artinya agen infeksi ini dapat menempel pada benda mati, yakni dengan perantara benda mati, misalnya pakaian, ganggang pintu, tombol lift, dan sebagainya. Jadi suatu penyakit dapat muncul jika terdapat interaksi yang sesuai antara agen atau penyebab penyakit, inang atau organisme yang menderita penyakit, dan lingkungan. Konsep ini dikenal sebagai
segitiga epidemiologi. Dan yang selanjutnya yakni cara pencegahan. Cara pencegahan penularan itu bisa kita lakukan dengan membiasakan diri untuk mencuci tangan dengan air dan sabun. Ingat, dengan sabun, tidak air saja. Kalau air saja itu percuma. Membiasakan diri mencuci tangan itu bisa kita lakukan sebelum makan, sesudah makan, sebelum memegang sesuatu atau sudah memegang sesuatu. Yang kedua yakni masak makanan hingga matang sempurna. Jika kita memasak makanan dengan matang sempurna, maka ada kemungkinan bakteri-bakteri yang masih hidup itu akan mati. Dan yang ketiga yakni melengkapi imunisasi. Yang keempat, tidak berbagi peralatan pribadi. Misalnya ke orang yang tidak kita kenal, yakni join sabun, join sikat gigi dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yakni menggunakan masker ketika di luar ataupun ketika sakit. Jadi banyak virus atau bakteri yang menular dengan cara perantara udara. Makanya itu kita harus menggunakan masker. Dan yang terakhir yakni menjaga kebersihan lingkungan. Dengan menjaga kebersihan lingkungan yang bersih, maka akan terhindar dari penyakit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.